Terima kasih yang banyak Ibu Lydia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat sehat melayani Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Kepada Bapak Ferry saya persilahkan. Terima kasih lagi Ibu Meriam. Puji-pujian yang kami boleh dengar. Yesus sungguh baik. Karena semuanya kami boleh dapat kesempatan untuk menyembahnya dan memuji namanya. Karena kemuliaan Bapa di surga, Dia yang mensucikan kita dengan darahnya yang kudus yang tertumpah di kayu salib untuk keselamatan kita semua. Karena semuanya kita boleh bersyukur kepadanya. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu sampai pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan Advent saya pagi hari ini tentang mengapa Allah datang ke bumi adalah untuk menyelamatkan kita, untuk membersihkan kita dengan darah-Nya dari semua dosa dan ketidakbenaran kita. Serahkan kekotoranmu, semua dosa, masa lalu dan masa kini kepada Yesus. Dan Dia akan menjaga hatimu untuk masa depan. Saudara-saudara, mari sebelum kita mendengarkan terus firman Tuhan, mari kami berdoa. Terima kasih Bapa yang bertakhta di kerajaan surga. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, di mana kami boleh dapat kesempatan untuk menyembah nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mohon kehadiran-Mu untuk membimbing kami dengan roh hikmat dan pengetahuan, untuk boleh mengerti akan sabda firman-Mu. Kami haus akan kata-kata-Mu yang menghibur dan menguatkan iman kami. Bicaralah kepada kami Bapa. Kami minta semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Renungan saya berdasarkan bacaan kitab suci dari Yakobus pasal pertama ayat 12 ayat 19 sampai ayat 27 yang berbunyi begini. Mendengar dan melakukan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi
bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak memegang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai di sini saudara-saudara adalah firman Tuhan untuk subuh pagi hari ini. Dan teks khotbah yang saya pilih untuk pagi hari, hendaklah kamu lemah lembut dan buanglah untuk selama-lamanya segala kekotoran dalam hidupmu. Dari Yakobus pasal pertama ayat 21a. Dan topik khotbah, kasih Allah yang membawa kemenangan. Saudara-saudari, pendengar, dan pengikut menyerahkan dosa masa lalu dan masa kini kepada Yesus, memungkinkan dia untuk membersihkan hatimu dan menjaganya untuk masa depan. Rasa malu dan kebejatan digantikan oleh kemurnian, kuasa dan bimbingan melalui Roh Kudus. Ini mengarah pada kehidupan yang diubahkan, berakar pada iman, tindakan daripada penghukuman diri. Ini adalah ajakan untuk mengakui dan menerima firman Tuhan dan untuk membiarkan kuasa ilahi mengatasi kejahatan, menciptakan ruang untuk pembaruan spiritual dan hubungan baru dengan Tuhan. Meninggalkan kekotoran dan dosa berarti mengakui dan mempersembahkannya kepada Yesus, saudara-saudara, menciptakan ruang bagi pekerjaannya. Tindakan ini bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang membiarkan firman Tuhan dan Roh Kudus memurnikan hati dan pikiran Anda dan saudara-saudara untuk bertumbuhan spiritual yang berkelanjutan. Pengorbanan dan kehadiran Yesus memberi kita kuasa untuk mengatasi godaan dan melindungi kita dari dosa-dosa di masa depan. Meskipun penyerahan diri itu penting, hal itu melibatkan pilihan aktif untuk hidup benar dan membiarkan kebenaran Tuhan berakar, bukan hanya dengan mendengarkan. Karena itu, buanglah segala kenajisan dan kejahatan dari hidupmu. Dan dengan rendah hati terimalah firman yang ditanamkan Allah di dalam hatimu. Karena firman itu dapat menyelamatkan kamu. Dari Yakobus pasal pertama ayat 21 tadi. Kasih Allah menanti kepulangan kita kepadanya. Kasih-Nya selalu menanti kepulangan kita. Seberapa jauh pun kita telah melangkah. Orang-orang berkata, aku sangat berdosa. Dosa apapun belum kulakukan. Aku telah melakukan dosa ini dan dosa itu. Dan dosanya banyak. Dan ketika Anda dan saudara melihat dan katakan, oh, ada begitu banyak ya. Dosa-dosa itu beragam. Ini berarti kita telah jatuh ke dalam jurang dosa yang terdalam. Tetapi, saudara-saudara dengar ini. Tidak ada dosa yang begitu merah seperti kirmisi yang tidak dapat diampuni Tuhan. Bahkan jika dosa-dosa Anda dan saudara dan saya merah seperti kirmisi, Tuhan dapat membuatnya lebih putih, bahkan lebih putih daripada bulu domba. Yesaya pasal pertama ayat 18, di mana Allah berkata,
Sekalipun dosa-dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa-dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah janji pengampunan dan pembersihan yang kuat melalui kasih karunia Allah, saudara-saudara, yang dapat mengubah dosa-dosa yang dalam dan tak terhapuskan menjadi kemurnian yang murni. Saudara-saudara, tidak ada dosa, betapapun besarnya, betapapun beratnya, betapapun mengerikannya, yang tidak dapat disembuhkan oleh Allah. Itu sebabnya, sahabat-sahabat, kita dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya. Kembali kepadanya, Dia merindukan kita semua. Beberapa orang mengatakan hal-hal seperti, aku takut untuk kembali kepadanya. Mengapa, saudara-saudara? Itu adalah pikiran tidak baik, pikiran yang salah, pikiran yang ditanamkan oleh iblis. Jika kamu takut untuk berpaling kepada Allah, karena dokter tidak mencari orang yang sehat, melainkan orang yang sakit. Yesus adalah tabib yang baik, saudara-saudara, namun Dia dipandang sebagai gembala yang baik di Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 14. Dan penyembuh agung yang menawarkan perlindungan, penyembuhan, dan kehidupan seperti di dalam banyak kisah mujizatnya. Dan dalam Mazmur yang menggambarkan Dia sebagai juru selamat, yaitu Mazmur 91 yang kita tiap-tiap ibadah akan deklarasi. Betapapun sakitnya kamu, tidak ada penyakit yang terlalu serius bagi Allah untuk disembuhkan. Allah sangat baik, saudara-saudara. Betapapun jauhnya kamu telah pergi, kembalilah kepada Allah, datanglah kepadanya. Dia merindukanmu, dia merindukan saudara-saudara untuk datang kembali. Ini adalah kerja Kristus, hakikat penebusan. Aku tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Aku tidak ingat kita semua. Begitupun saudara-saudara punya dosa-dosa. Yang dikatakan di Yeremia 31 ayat 34. Satu-satunya hal yang Allah janjikan untuk dilupakan adalah dosa umatnya, anak-anaknya, karena Ia telah menghapuskannya dengan darah putranya. Hari ini adalah tentang pembebasan dari rasa bersalah yang datang melalui pengampunan yang sempurna, saudara-saudara. Saya tergoda untuk mengingatkan Anda dan saudara bahwa beberapa hari terakhir ini saya telah memikirkan hal-hal yang cenderung kita lupakan. Tetapi saya pikir ada baiknya untuk menutup masa lalu kita dengan sesuatu yang seharusnya kita lupakan. Saya telah memikirkan tentang mengingat perjanjian Allah dengan kita, karena Dia tidak melupakan perjanjian itu dengan kita dan berjanji untuk tidak pernah melupakannya. Tetapi saya merasa menarik bahwa dalam perjanjian itu Dia berjanji bahwa ada sesuatu yang akan Dia lupakan. Saudara-saudara, ingat janji perjanjian baru dalam Yeremia pasal 31 ayat 34 dan dikutip dalam perjanjian baru dalam Ibrani pasal 8 ayat 12, karena digenapi dalam Yesus Kristus, di mana Allah berkata dalam perjanjian baru, aku tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Aku tidak ingat mereka punya dosa-dosa, begitu termasuk saudara-saudara. Dia membuat janji serupa Amin. dalam Yesaya 43 ayat 25.
Akulah yang menghapus pelanggaranmu demi aku sendiri. Dan aku Amin. tidak akan mengingat dosa-dosamu lagi, saudara-saudara. Yang dikatakan di Yesaya 43 ayat 25. Ya, kita, saudara-saudara, dapat melihatnya seperti ini. Satu-satunya hal yang dikata Tuhan bahwa Dia lupakan adalah dosa-dosa Anda dan saudara dan saya. Dosa saudara-saudara dan dosa saya yang Ia lupakan. Dia telah menghapusnya dengan darah putranya Yesus Kristus. Karena itu kita semua sudah bersih. Walaupun kita jatuh kembali, saudara-saudara, kita disucikan tiap-tiap kali. Itu adalah janji yang sangat penting untuk diingat. Karena sebagian dari kita, saya menduga lebih banyak daripada yang kita akui secara terbuka, tersiksa oleh ingatan akan dosa-dosa masa lalu kita. Bayangkan bagaimana hal itu terjadi pada Raja Daud. Ingatlah, ia menulis bahwa dosa-dosanya selalu ada di hadapannya dan bahwa ia tampaknya dapat lumpuh karenanya. Mungkin ada hari-hari ketika ia tidak memikirkannya dan kemudian tiba-tiba entah dari mana ingatan akan dosanya akan seperti anak panah berapi di benaknya, melumpuhkan rasa hubungannya dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi, ia harus tahu hari demi hari bahwa dosanya telah dihapus dan bahwa Tuhan tidak mengingatnya lagi. Begitupun dengan kita semua, saudara-saudara. Tetapi ketika iblis menggoda kita untuk berbuat dosa, ia berkata, itu tidak terlalu buruk. Tetapi ketika kita gagal dan jatuh, ia mengeksploitasi dosa kita. Ia menekankan rasa bersalah kita. Ia datang kepada kita dan seolah-olah mengolesi rasa ketidakmampuan kita yang mendalamkan ke dalam hati kita. Mencoba mendorong kita ke dalam keputusasaan. Kita bisa lumpuh karena malu dan itu bisa menjadi pengalaman yang menakutkan. Tetapi jangan khawatir, jangan bimbang saudara-saudara. Kita seperti Yosua, imam besar dalam Zakharia pasal 3 yang mengingat di sana kita berdiri di hadapan Allah mengenah pakaian kotor. Dan iblis berdiri di sisi kita, menuduh kita, saudara-saudara. Sekarang kita harus ingat apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimana Tuhan berkata kepada iblis? Tuhan menghukum engkau setan. Yang dikatakan di Zakharia pasal 3 ayat 2. Dan bagaimana malaikat Tuhan menangkalkan pakaian kotor Yosua dan kemudian mengucapkan kata-kata yang indah dan memilukan ini. Lihatlah, aku telah menghapuskan kejahatanmu darimu dan aku akan mengenakan kepadamu pakaian yang bersih. Betapa gambaran yang jelas tentang orang percaya yang mengenakan pakaian kotor dosa. Tetapi sekarang melalui Yesus Kristus mengenakan pakaian bersih dari ujung kepala hingga ujung kaki, saudara-saudara. Kita dibersihkan. Kita diurapi dari atas kepala sampai di atas bawah kaki. Kita dibersihkan. Saya bertanya-tanya apakah saudara membayangkan diri saudara berdiri hadapan takhta Tuhan dan mendengar Tuhan berkata, tapi aku tidak melihat dosamu. Aku hanya melihat kesucian. Aku telah menutupi dosa-dosamu dengan darah Kristus dan mengenakan kepadamu kebenaran Kristus. Kalau Tuhan bicara kepada saudara-saudara, begitupun kepada saya, apakah Tuhan benar-benar melupakan dosa saudara ketika saudara percaya kepadanya? Menyaut,
Ya, dia melupakannya. Dia berkata bahwa dia membawa dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Saya bertanya-tanya, apakah Anda dan saudara telah melupakan apa yang Tuhan katakan? Akan dia lupakan? Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, saudara-saudara. Ini adalah janjiannya. Mau kepada saudara Daud, mau kepada Ibu Wendy, Ibu Christina, dan lain-lain. Berikut beberapa langkah praktis untuk memulai identifikasi area di mana Anda masih berpegang pada dosa. Masa lalu atau masa kini, rasa malu, sakit hati, pola negatif. Berdoa, mintalah pengampunan dan kekuatan untuk melepaskan hal-hal ini. Dan undang Yesus untuk memenuhi hati Anda dengan rohnya. Terimalah firman-Nya. Renungkan Alkitab tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi pilihan-pilihan baru. Bertindak, terapkan prinsip-prinsip Allah setiap hari dan biarkan kasih dan anugerahnya menuntun Anda dan saudara-saudara menjauh dari kejahatan dan menuju ke kekudusan. Jadi, mungkin kita terutama perlu mengingat apa yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa Dia tidak lagi mengingatnya. Tidak ada yang lebih indah daripada menjalani kehidupan Kristen yang bebas dari kelumpuhan di hadapan Bapa Surgawi. Mengetahui bahwa Dia mengasihi kita lebih dari yang pernah kita ketahui, saudara-saudara. Bahwa Dia memberikan putranya untuk menutupi dosa-dosa kita. Sampai pun pada hari ini, saudara-saudara. Sampai esok, sampai selama-lamanya. Dan Dia berkata kepada kita begini, aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Ya, saudara-saudara, kita boleh terima, kita boleh ketawa, kita boleh bersyukur kepadanya. Saya harap saudara-saudara merasakan kedamaian yang dibawanya. Dan ambillah firman Tuhan untuk diri saudara sendiri hari ini, pagi hari ini. Bahwa Dia telah melupakan dosa-dosamu dan tidak akan kembali kepada dosa-dosa itu. Jika saudara-saudara gagal dan jatuh lagi, pikirkanlah hal ini baik-baik. Jangan khawatir, jangan bingung, tetapi ingat kata-katanya. Aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Inilah firman yang pada waktu-waktu Advent akan dikatakan kepada kita, yang mana sebentar kita boleh dalam perayaan Natal mengingat kedatangannya yang pertama dan juga kedatangannya yang nanti Dia akan datang untuk angkat, untuk ambil kita supaya kita boleh bersama-sama dengan Dia di tempat yang Dia sudah sedia untuk saudara-saudara dan saya. Terima kasih saudara-saudara, terima kasih, dan saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih saudara-saudara. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ferry atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, senantiasa tetap kuat sehat di dalam Tuhan, dan kita semua diberkati. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk tetap melakukannya, senantiasa mendekat kepada Tuhan, karena kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Terima kasih Bapak, memberkati. Sama-sama, terima Bapak Ibu kasih terkasih, lagi. saatnya baik Bapak Ibu terkasih, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan dan pengurapan yang akan dilayani oleh hambanya, Bapak Evangelis Daud. Pada Bapak Daud, saya persilakan.
Baik, terima kasih Bu Maria. Puji nama Tuhan. Salam, selamat pagi semua. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk makan bersama Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan, dan kita mengurapi kita sehingga tubuh jiwa kita dibersihkan selalu setiap pagi, hari demi hari. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar, pencipta langit, bumi, dan isinya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang kami puji, kami sembah di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan pada subuh pagi, kami anak-anak Engkau anugerah Tuhan, baik yang hadir atau yang belum hadir. Tak putus-putus kami panjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami hari demi hari. Hingga saat pada pagi hari kami boleh berkumpul dan bersatu untuk setiap pagi selalu menyembah memuliakan. Kami ada karena kasih karunia-Mu, kami ada karena terus pelihara kami senantiasa Bapa, kuatkan kami, jamah kami, urapi kami Tuhan. Biar hati kami tetap setia, berkobar-kobar selalu, menyembah, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, membaca firman-Mu hari demi hari, sampai Engkau datang. Bapa, tiba saatnya kami akan makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkatilah roti dan anggur, dan minyak urapan, dan pembacaan deklarasi. Engkau mau berkati Tuhan, Engkau mau ubah roti menjadi tubuh, anggur menjadi darah-Mu, sehingga kami makan dan minum. Kami dibersihkan dan kami dikuruskan dan kami diperbaharui. Sehingga kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau keluar dari tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Biarlah darah-Mu dan tubuh-Mu menghancurkan segala sakit penyakit, kelemahan, apapun di tubuh jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami siap makan tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Daud atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Ibu Lydia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Mari Ibu Bapak kita memuji Tuhan kembali, karena hanya Tuhan Yesus Kristus saja jawaban di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Kau satu-satunya Bapa di dalam hidup kami. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kami Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Amin Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau
sediakan bagiku. Meskipun tak dapat kami mengerti, Bapa, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Amin Tuhan. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagi kami Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak pernah ku lihat Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin Tuhan. Haleluya. Kau memberikan yang terbaik menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Yang tak mungkin bagi kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Teramat baik Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bangga kepadamu, kami bangga kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau sungguh baik. Bahwasannya kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. 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 Kami memujimu. Kami menyembahmu Tuhan. Glory bagimu, glory bagi Raja kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Roh Kudus, kami memujimu. Kami menyembah Allah kami yang hidup, Bapa kami yang maha baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau sungguh baik, bahwasannya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Amin Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya bagimu hormat, hanya bagimu pujian kekal untuk selama-lamanya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kami akhiri jam ibadah doa pagi kami dan akhiri dengan doa Bapa kami dan mohon terima berkat daripada Bapa di surga. Mari kami berdoa. Bapa Surgawi, kami akhiri ibadah pagi ini dengan ucapan syukur atas kehadiran dan bimbingan-Mu. Kami bersyukur atas pertemuan ini. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai kami dalam segala hal yang kami laku dan usahakan, dan membimbing kami melewati minggu yang terakhir, dan semoga kami merasakan kehadiran-Mu setiap saat. Semoga kasih-Mu membimbing kami dalam damai sejahtera-Mu, melengkapi kami di minggu yang terakhir di mana kami boleh masuk pekan baru dengan perlindungan-Mu. Bantulah kami, Bapa, untuk hidup dalam firman-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada dunia. Jadikan kami alat damai-Mu di dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakadilan. Semoga kasih-Mu yang telah kami alami di sini menguatkan kami untuk melayani-Mu hari ini dan selamanya. Dan dalam nama Yesus Kristus, kabulkan dan sempurnakan doa-doa kami. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Dan mohon berkat-Mu turun atas kami hamba-hamba-Mu dan penghadiri ibadah ukumen anugerah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan ada dengan hadapan-Mu untuk menunjukkan jalan yang benar. Tuhan ada di belakang-Mu untuk meneluk-Mu dan melindungi-Mu dari bahaya. Tuhan ada di antara kamu untuk menangkap-Mu ketika kamu jatuh. Tuhan ada di dalam-Mu untuk menghibur-Mu dalam kesedihan-Mu. Tuhan mengelilingi-Mu seperti tembok pelindung ketika yang lain menjatuhkan kamu. Tuhan berada di atas-Mu untuk memberkati-Mu, maka Tuhan memberkati-Mu hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yes, yeah. Terima kasih Maria. Selamat lagi. Terima kasih dan Terima kasih. Sampai perayaan Natal hari Senin. Dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih. Selamat masuk pekan baru. Terima kasih, hormat, dan Tuhan berkati semua. Terima kasih. Terima kasih.